Green Brothers, John Balls here, balik kayak ke Gotak. Hari ini kita nggak nebak-nebak karakter, tapi kita mau ngobrol tentang pragmatis. Well, karena gue sendiri bukan orang pragmatis dan gue pasti bingung. Jadi hari ini gue mau bawa seseorang dan dia salah satu member band gue dari Sharing, Aji Martadinata. Let's go. Apa kabar, Ji? Baik, Bang. Yeah. Abang gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Ji, kenalin dulu nih ke bros-bros kita. Siapa sih lu? Nama saya Aji. Ya gue tahu. Ini mereka yang belum tahu nih. Asal saya dari Lombok. Lombok mana? Mataram. Mataram. Sama Mandalika jauh nggak? Dekat lah. Dekat. 1 jam. Berenang bisa Mandalika? Bisa kalau kuat. Bisa. Tiarap juga bisa, tiarap. Tiarap juga. Lu kuat nggak berenang misalnya? Kagak kuat, Bang. Kan saya nggak bisa berenang. Oh, lu nggak bisa berenang? Nggak bisa. Gimana gue besok mau tour guide ke sana? Katanya Bisa lah. Hah? Bisa. Sampai jagoan gue awas lu. Iya. Kan lu atletis badan lu. Gue kan Atletik. atlutuk. Ya ini Ji, pokoknya kalau di sini kita mau ngobrol. Jadi kan banyak banget nih bros-bros gue semua ini orang pragmatis. Oke. Dan mereka banyak keluh kesah gitu. Tapi gue bukan orang pragmatis. Lo orang pragmatis. Nah, sekarang nih belajar watak. Menurut lo penting gak sih belajar watak? Sangat penting, Bang. Kenapa? Ngomong ke bros itu. Ya, belajar watak itu sangat penting buat saya sendiri untuk bisa mengerti seseorang dan juga bisa mengenal siapa teman kita bergaul, siapa teman kita teman kita yang ada di sekitar kita, dan kita mengerti dan juga nggak baper juga, Bang. Nggak baper juga sama orang. Lo sering baper? Awalnya dulu, Bang. Oh iya, sebelum tahu watak. Tahu watak. Ah iya. Bapernya gimana sih? Ya, kayak nggak terima aja orangnya kayak gini nih. Oh iya. Kalau ada orang kayak gini, ada yang kayak gini. Tapi kan lo pragmatis nih. Pragmatis. Dulu sebelum lo tahu watak, apa sih yang lo pikir tentang diri lo? Kenapa lo diri lo kayak gitu banget? Apa yang lo rasain banget tentang kepragmatisan ini? Pragmatis ini sebelum saya kenal watak ini terlalu banyak sering membuat planning tapi malas buat akunnya. Lo udah bikin planning tapi nggak maju-maju. Diam di tempat. Ah ya. Jadi lo udah planning nih, gue mau gini nih, tapi nggak ada yang dorong. Karena dari hati lo sendiri nggak ada yang dorong. Ya, nggak ada. Lo bingung nggak? Lo kenapa? Kok gue kayak gini ya? Bingung nggak? Bingung, Bang. Kenapa bingung? Karena nggak ada yang motivasi saya. Ah ya, motivasi saya. Terus? Jadi saya stuck sendiri. Sama juga saya ini dulu takut untuk mulai buat yang saya pengen berbuat. Takut resikonya ini terlalu banyak berpikir. Jadi emang karena lo watak sekundernya melankolis ya. Melankolis. Jadi banyak mikir. Tapi gue inget banget nih. Ini sebelum kita lanjut ke masalah pragmatis ya. Awal dulu di sini orang-orang bilang lo pragmatis sanguinis. Pragmatis sanguinis, benar, Bang. Dan lo ngira lo juga pragmatis sanguinis ya? Setuju. Sampai akhirnya siapa yang pertama kali vonis lo pragmatis melankolis? Abang. Kenapa? Karena apa waktu itu? Karena saya terlalu banyak rasa bikin tahu saya tinggi. Itu satu ya. Tahu saya tinggi. Sama sering kepikiran juga, ntar orang bilang saya, kamu ini watakmu apalagi sanguin, tapi saya kok gitu lah, terlalu banyak berpikir, Bang. Susah tidur. Kamu nggak bisa tidur ya, kayaknya gue nggak gitu. Iya. Makanya itu kan melankolis banget ya, kayak nggak bisa tidur, mikir gitu kan. Kadang-kadang emang kalau orang melankolis tuh nggak bisa tidur karena mikir. Kalau sanguin karena terlalu semangat gitu kan. Jadi kalau lo nggak bisa tidur karena mikir ya. Sama gue inget tuh dulu tuh waktu kita latihan dan mau konser, sekalinya lo kayak galau atau apa, lo menyendiri. Gue inget banget tuh. Jadi kenapa gue kayak bilang, kayak lo Plegi Meli deh gitu kan, waktu kita chat-chatan tuh waktu lo balik ke Lombok ya. Oke, tadi kita balik ke Plegi. Jadi mungkin orang-orang ngira lo Plegi sanguin karena apa tuh kira-kira menurut lo? Kalau saya sih, Bang, karena saya
lingkungan saya tempat saya ini bergaul orangnya rame-rame bang. Oh ya, orangnya rame ya. Rame, dan saya juga bisa rame juga saya, tapi harus ngabatin dulu sikonnya, harus kenal dulu dekat. Kalau awal-awal pendiam. Diam ya. Oke. Jadi terbawa ya suasana luar ya. Ya, tapi kalau udah nyaman baru langsung keluar tuh ya. Nah, itu introvert banget tuh kan. Emang kadang-kadang kalau pragmatisnya dominan lebih easy going pada orang introvert yang melankolisnya dominan. Ya. Tapi gini nih, abis lo tahu watak lo pragmatis, apa yang pertama kali lo sadar? Misalnya pertama kali nih, datang sini 2019, belajar watak, tahu watak lo pragmatis, apa yang lo kayak ngerasa kayak, oh pantesan gue gini, itu apa? Sudah kecilnya? Contoh kecilnya nunda-nunda. Nunda ya. Itu saya sampai sekarang saya masih belajar tuh kan. Gimana saya gali diri saya, kekurangan saya karena sering menunda, jadinya kalau saya buat planning udah langsung aja, kalau nanti pasti gagal kalau kita masih berpikir nanti udah langsung aja. Prokrastinatnya kencang ya. Kencang orang lagi. Prokrastinatnya kencang, dia langsung kayak, oh pantas gue orang yang suka nunda-nunda, ternyata gue watak pragmatis. Nah, ya, tapi sebenarnya itu kan kelebihan yang terlalu berlebih. Orang damai kan, berlebih damainya jadi kayak antara damai dulu, santai dulu, asik dulu ya. Bener bang. Terus apalagi sih misalnya kayak kan gini nih, pragmatis nih, beras suka nanya. Ini yang paling sering nih tanya sama beras semua. Gimana cara orang pragmatis, mau dia melankolis, pragmatis sanguinis, untuk belajar bilang tidak? Lo pertama kali pasti susah tuh bilang tidak kan? Coba lo ceritain pengalaman lo soal ini. Awalnya dulu saya memang bener bang, mungkin saya orang yang tersiksa sebenarnya sama watak ini. Karena kalau orang kasih perintah pasti saya nggak bisa bilang tidak. Tapi lah, bener bang, tersiksa juga bang. Mental babu. Tapi lama-lama saya belajar, ternyata kita punya kelebihan yang namanya diplomatis. Saya bisa, jadinya saya bisa mencari alasan yang tepat biar orang yang beri perintah saya nggak sakit hati, dan saya juga bisa rilis juga bilang tidak dengan cara diplomatis. Ini biar beras tahu kan, pertama kali lihat lo nih takut bingung. Jadi emang Aji nih punya apa ya, kesulitan untuk ngomong agak gagap ya, jadi nggak apa-apa ya, biar takutnya ini kita sampaikan. Siap. Ya kan? Udah nerima kan dengan kekurangan itu. Emang salah satunya cara untuk kita mau maju kita harus terima kekurangan kita. Pasti. Ya, jadi emang lo dulu merasa tertindas karena nggak bisa bilang enggak, ya kan? Apa-apa disuruh orang mau kan. Akhirnya kadang-kadang untuk diri lo sendiri lo agak ya ibaratnya capek sendiri, jadi untuk kesenangan sendiri juga hilang gitu ya. Tapi ya itu kelebihan pragmatis kan, diplomatis. Apa sih yang bisa lo lakuin itu, kayak perubahan apa yang kayak oh yaudah gue udah pragmatis, gue tahu nih, atau kayak emang sebelum tahu belajar pragmatis gue ditindas mulu, gue harus apa untuk berani bilang tidak gitu. Ada cara nggak sebuah cara, contohin gitu. Saya sering sih di saat ini, kalau dulu kan saya terlalu memendam bang. Kalau orang-orang yang saya terlalu memendam, tapi sekarang saya belajar kan, waktu saya tahu watak saya ini kelebihannya ini, saya kalau lagi benar-benar kesel sama orang, saya nyampein rasa gak suka saya dengan cara tenang, santai ke orang-orang. Kayak sambil bercanda gitu ya? Bercanda. Padahal kan bisa bercanda kan jurusnya orang sanguin ya, tapi pragmatis itu juga bisa ternyata. Bisa bang. Karena dari introvert yang bisa kayak bercanda santai-santai gitu pragmatis ya. Pragmatis. Oke. Jadi contohnya gimana? Contohnya kayak misalnya kayak ambilin tuh dong, lambat loh, dasar lagi. Itu ya. Nah, saya udah kalau saya dapat sikon seperti itu, saya senyum aja bang sekarang. Karena yang saya kan udah kenal watak orang.
mungkin yang nyuruh nih orang kole. Orang kole kan harus udah langsung aja. Iya, langsung aja itu the point ya. The point aja. Itu jadi cara. Terus kalau misalnya lu udah capek, lu bilang enggaknya gimana dong? Kan tadi lu ngasih contoh nih. Wah, ini dulu menghindar, Bang. Dulu menghindar. Oke. Dari orang itu. Sebelum tahu caranya, sebelum tahu watak, menghindar. Jadi kalau misalnya ada ini lo kabur. Gitu kemana? Sekarang gimana? Sekarang kabur juga, self pity. Kagak, Bang. Okay. Sekarang agak ya itu kelebihan saya tuh sekarang dari watak pelagi ini yang diplomatis ini alhamdulillah bisa jalan sekarang. Bisa jalan ya. Dan juga kalau kan saya ini lagi meli, Bang. Kalau saya kabur ini juga pikiran ya? juga. Iya. Jadi kabur kita nggak menyelesaikan ya. Kadang kayak kepikiran, aduh nggak enak nih tadi disuruh kan. Oke, misalnya kayak sekarang lo diplomatisnya maksudnya kayak nolaknya gimana? Contohnya misalnya kayak lo lagi capek nih, night parent habis jaga malam, ya, terus belum tidur sejam. Terus tiba-tiba ada orang gendut kole. Kita rekaman sekarang 3 lagu. Lo nolak gimana caranya? Oh, saya bilang, ya maaf Bang, saya butuh istirahat hari ini. Kalau sekarang kita jalan berrekaman, ntar hasilnya nggak bakal maksimal. Negosiasi. Ya. Jadi nggak kelihatan ini. Jadi walaupun lo nggak enak, lo nggak langsung bilang enggak. Tapi negosiasi ya. Jadi diplomasi dipakai. Jadi gitu Bras. Walaupun nggak bilang enggak, jadi kayak kasih reasoning gitu kan. Tapi si gendut kole itu kayaknya tetap bisa ngajak lo rekaman 3 lagu tadi. Karena itu juga karena ini juga, kejadian asli Bras. Ternyata ya. Karena si yang apa namanya? Bukan si gendut kole. Si gendut kole. Memang sering kasih kan gue. Iya, Bang. Jadinya ya kan saya orang pelagi kan benar-benar butuh motivasi buat dorong dia. Si kole ini sering kasih saya motivasi buat dorong. Terus apa hubungannya pertanyaan gue? Kan apa nanya? Emang gue tanya apa tadi? Apa nanya? Bilang juga belum tidur soalnya. Iya kan, diplomatis. Kenapa abang selalu suruh bilang? Nggak, maksudnya tadi kan lo bisa tuh nolak itu. Tapi kenapa tadi pas gue ngajak kita rekaman lo nggak nolak? Ya tadi. Karena apa ya? Itu juga Bang. Seperti kan kita ini kejadiannya kita udah ditunda udah lama juga, nggak running. Dia lo nggak enak ya? Jadi apa namanya Bang? Diplomatis tuh bukan menurut saya bukan dipakai setiap waktu, tapi ada saatnya lah. Ini bagus nih. Diplomatis nggak dipakai setiap waktu, tapi ada saatnya. Biasanya saat-saat apa aja sih lo pakai diplomatis itu? Saat-saat yang bener-bener ada, contohnya ada saya punya urusan pribadi saat hari ini, dan orang ini pengen ngajak saya buat bisa jalan atau apa, nah baru saya pakai di sana Bang. Buat saya urusan urgent ya. Tapi kalau misalnya lo capek, tapi lo suka sama kegiatan ini, tetap lo paksain. Karena lo emang suka. Karena ini emang untuk band kita ya. By the way kita berdua nih punya band ya, kita berdua doang akustikan. Ntar linknya di bawah, namanya Sharing. Boleh subscribe ya. Iklan dikit ya nggak? Boleh tahu kan? Ya setiap minggu kita bakal upload 1 lagu ya. Lagu buatan Aji dan gua ya. Kalau buatan gua ciri khasnya adalah gua nyanyiin. Kalau buatan Aji yang nyanyiin saya Bang. Apa lagi ciri khasnya? Ciri khasnya lagunya kayak cerita ya, kita mau sharing lagu ya. Ya kayak orang pelagi. Iya, kayak orang pelagi. Sederhana, bener. Kalau gua ciri khasnya lagunya ya lagu ngasal. Spontan, lagu spontan. Lagu sanguin. Dia lagunya lagu orang pelagi meli sama lagu orang sanguin kole digabung. Jadi sebenarnya kita puzzle ya. Cocok buat band. Cocok juga buat berantem, bercanda. Iya, itu paling sering nih, bercanda-bercanda, ceng-cengan kan. Tapi kalau kita cengan di sini harus disensor. Iyalah. Karena kata-katanya kasar. Kalau saya kan jarang. Apa yang sering-keseringan? Mana ada, kan lo terus yang nyari-nyari ini. Kan orang pelagi itu gitu Bang. Nggak mungkin dia yang mulai kalau orang pelagi. Tapi tadi lo mulai duluan. Kapan? Ya tadi.
Kagak, bilang Bang. apa namanya, bilang kan abang duluan yang sering ledek. Padahal gue tadi nggak pernah bahas-bahas itu. Kan bener kan? Iya, Katanya iya. gitu. Ya benar sih, tapi maksudnya kan ini lo yang duluan nyulut perang. Kalau orang kayak gitu, kalau nggak dipancing, nggak bakal kepancing. Oh iya. Dia tadi lo gue pancing ya. Iyalah. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya nih, yang emang banyak juga ditanyain tentang orang pragmatis. Gimana sih biar bisa lebih aktif? Kan tadi lo pernah bilang ya, procrastinate, menunda-nundanya kenceng banget. Sama kalau nggak ada motivasi nggak bisa aktif. Tapi gue lihat lo orang yang lumayan rajin nih. Lumayan, artinya nggak rajin-rajin banget. Iya benar. Tapi untuk dari beberapa orang pragmatis yang gue kenal, lumayan gitu lah, nggak kayak mereka gitu. Apa sih rahasianya? Nah, kalau orang pragmatis rajin itu menurut saya, pragmatis tuh mungkin dibilang males, enggak juga bang. Nggak males. Karena dia orang pragmatis ini sukanya dia kerja di saat kapan dia mau bang. Contohnya sendiri. Kan orang pragmatis nggak suka kerja yang ribet. Iya, maunya yang gampang aja. Oke. Terus. Kayak seperti saya misalnya dimintain bantuan di sini, ntar bersihin ini udah. Saya tunggu dulu orang lagi sepi atau apa biar kita bisa fokus. Tenang juga. Oke. Damai juga kerjanya. Nah, dia harus cari bener-bener suasana damai. Misalnya kayak disuruh bersihin daun, orang lagi lalu lalang, udah nunggu dulu sepi baru, atau enggak nunggu dingin dulu. Jadi harus cari yang gampang. Jadi tetap harus mikirin pekerjaan itu gampang ya. Itu tipsnya Bras. Jadi kalau kalian merasa pragmatis dan kayak merasa nggak ada motivasi atau ngerjain suatu kayak nunda-nunda, ya anggap aja pekerjaan itu gampang ya. Gampang. Kayak misalnya kita, sebenarnya cara gue tuh keren lagi waktu kita mau rekaman. Kan gue janji, Ji kita rekaman satu lagu. Tiba-tiba, Ji tambah lagi deh. Ji tambah lagi, karena awal lo udah masuk studio dengan harapan satu lagu. Tapi lagi deh, ayo deh satu lagi. Nambah, akhirnya kita udah rekaman 8 lagu loh. Ya nggak? Ya, bukan rekaman profesional ya, rekaman video kayak gini aja. Tapi lo ngerasa nggak sih, itu sebenarnya salah satu cara gue juga untuk narik orang pragmatis? Benar bang? Benar ya? Iya, benar. Pragmatis tuh memang benar. Kalau jangan ditumpuk langsung. Yeah. Kita bakal rekaman 10 langsung beban ya tuh. Beban lah pasti bang. Stres juga. Apalagi paling cepat stres. Iya, benar. Cepat stres. Apalagi pergi meli ya. Kalau pergi sengin kan kayak bodoh-bodoh amat gitu ya. Iya. Kalau pergi meli ya karena ada melinya dipikirin ya. Tapi karena pergi gitu ya jadi kayak mungkin cepat stres kalau dia mendengar sesuatu yang sulit. Ya, setuju. Nah, tapi kalau kayak dengerin sesuatu yang gampang kayak kemarin, kita rekaman satu lagu di studio, udah saya lakukan, tambah satu lagu Ji, ya boleh satu lagi, akhirnya kemarin kita 6 lagu ya, hari ini 2 lagu ya. Karena kan saya lagi sering takut sebelum berperang bang. Oke. Nah itu juga banyak tuh pertanyaan. Jadi orang-orang banyak nanya, kadang-kadang plegi itu kan pengamat. Jadi kalau ngelakuin sesuatu, ya ngamatin dulu gitu, nggak mau langsung terjun. Padahal kadang-kadang kita harus cepat gitu, harus cepat terjun gitu. Itu gimana tuh lo? Misalnya kayak ada sesuatu yang genting kita harus terjun, tapi lo nggak pernah ngelakuin. Kan ya sering sih saya ini bang dapat sikonnya seperti itu. Sering, misalnya kayak udah spontan dikasih ini. Tapi mungkin saya ada mailingnya juga. Dengan koalisnya. Mikir dulu dikit, baru saya udah jalan aja dulu sekarang. Lakuin aja dulu, ntar salahnya urusan belakang. Jadi misalnya kayak disuruh ngerjain sesuatu yang genting kan harusnya lo bakal ngamatin dulu kan. Tapi karena misalnya udah genting, ya udah deh, ajar aja deh. Jadi lebih diturunin standar pengamatan sama mikirnya ya. Ini untuk orang introvert nih. Jadi kalau ada apa-apa, turunin dulu standar kalian biar kalian nggak terlalu lambat gitu ya. Setuju. Setuju. Itu kan kata-kata lo tadi, ya lo setuju. Iya bang.
Dan pasti bakal puas kita kasih sendiri. Kayak dulu, bukan dulu, kemarin dikasih ini, saya belum tahu ini apa, tapi udah cobain dulu, coba, alhamdulillah lancar dan dapat ilmu juga, puas juga. Nah, iya. Jadi kayak ya udahlah, do it aja gitu kan? Bukan sih. Do it. Oh, duit, lakuin ya. Otaknya duit mulu, ya? Iya, lakukan aja. Duit lakuin, bukan duit. Soalnya capek jadi orang pelagi kan. Gimana ini seru nih? Bener capek banyak orang pelagi karena kita ini terlalu cepat takut sebelum kita bertindak. Jadinya pesan buat teman-teman yang pelagi, udah jangan kalau kita belum mencoba kita nggak bakal tahu deh. Jadi coba dulu aja. Terus langkah pertama untuk nyobanya gimana dong? Kadang-kadang orang tetap aja ya enakan di ngomong, gue kan nggak bisa ini, apalagi yang bilang fase dominan tuh. Kayak kita ini pelagi ini adalah pengamat terbaik bang. Bener, setuju. Pengamat terbaik. Udah kita liatin aja udah apalagi ditambah ada Melinya, udah jalan. Analisis ya. Analisis. Artinya harus tetap ada satu contoh dulu dong. Nah, tapi kita disuruh mirip kerjain ini mirip itu kita memang sama bang. Ya nggak bisa mirip. Nggak bisa. Ya bener. Jadi emang harus ya nggak bisa mirip langsung plug gitu kan. Ya enakan diimprove itu sama kehebatan sendiri. Nggak, maksudnya kalau misalnya kayak gini deh. Misalnya kita lagi naik ini Flying Fox tau? Iya. Ya kan? Tapi kita belum ada nih yang pernah naik. Lo juga belum pernah lihat. Disuruh, Ji duluan. Karena kalau misalnya udah ada pelagi kan bisa gitu kan, lihat dulu deh, antar dulu deh. Tapi ini lo disuruh duluan gitu lah. Itu lo gimana tuh? Gimana dorongannya biar bisa mau duluan? Nah ini itu kita ya jujur aja kalau saya bisa jadiin sebuah kebanggaan buat saya diri sendiri nih, sudah disuruh duluan nih. Nah ini deh, berani deh. Oke. Jadi menganggap itu hal yang kayak nih kebanggaan gue. Kebanggaan buat saya di sini. Karena walaupun orang pragmatis juga punya kebanggaan dong kan. Iya pastilah. Ya. Nggak cuma koleris yang membanggakan diri ya. Oke, jadi itu ya yang nge-push lo ya, motivasi. Ada nggak sih hal-hal waktu di kecil lo yang lo kayak ngeselin untuk punya watak pragmatis? Nggak ada bang. Nggak ada. Kenapa? Sampai sekarang saya sangat bersyukur. Sangat bersyukur. Karena pragmatis, damai banget bang, nggak suka lihat orang ribut. Udah, alhamdulillah saya udah bersyukur. Intinya kita bersyukur aja. Syukur ya. Syukur. Pragmatis banget ya, diplomatis banget jawabannya. Terus kalau misalnya gue tanya, sekarang ada nggak ya hal yang lo seselin dari pragmatis? Mungkin, ada satu. Apa? Ini apa namanya, mencari aman sendiri bang. Play safe ya. Oke. Jadi yang paling sekarang lo nggak suka dari diri lo adalah play safe-nya ya. Karena terlalu damai, nggak mau ini. Ya. Terus lo punya nggak sih tips atau cara, atau sekarang mungkin lo lagi belajar untuk mengurangi play safe lo? Ada bang. Nah saat waktu job Hansen kan seperti kitchen teman saya udah beres kerjaan saya bang. Tapi saya nggak, kan kalau orang pelagi ini udah beres ketika dia udah bersih udah beres, dia nggak mau peduli temennya udah mau beres apa belum. Kalau kerjaan kita udah ini ya udahlah, mau tidur gitu ya. Jadi egois sama pragmatis di situ ya. Terus gimana dong cara lo misalnya kayak ngurangin itu? Ya sekarang saya nguranginnya, saya bantu teman, kalau saya udah beres saya ikut bantu, biar supaya besok ke depan saya belum juga beres, dia akan bantu saya juga bang. Jadi mikir gitu ya. Gitu. Kalau gue egois besok nggak ada yang mau bantuin gue nih. Karena orang pragmatis maunya gampang-gampang, maunya semua orang bantuin dan nggak mau orang benci ya. Oke, itu tips ya. Ya, pikiran perasaan orang gitu, kayak mikir kayak ntar orang ini benci sama saya, itu ntar jadi motivasi sendiri.
Pernah nggak sih nyesel dengan, tadi kan ada pertanyaan yang nggak bisa bilang enggak. Pernah nggak sih lo nyesel karena sebuah, lo nggak nolak sesuatu terus lo jadi kayak hidup lo hancur gitu atau apa? Pernah bang. Apa tuh? Waktu ini Boleh cerita? Boleh jujur, boleh. Boleh, kalau lo boleh jujur boleh. Di sini boleh banget. Waktu pertama kali saya disuruh cicipin narkoba. Oke. Itu sama teman? Sama sepupu sendiri. Sepupu ya? Oh waduh. Sepupu sendiri. Jadinya karena kan orang pelagi ini kadang takut juga khususnya pelagi meli bang, takut juga dihindarin orangnya. Oke. Sama orang lain. Ya, nggak mau dimusuhin ya. Takut. Aja. Jadinya dulu waktu kecil, kalau kamu nggak ini, nggak kita temenin. Jadi ada yang datang nih cobain, enggak. Kalau nggak ini gue nggak temenin lo gitu. Akhirnya nggak bisa bilang enggak, akhirnya nyoba. Umur berapa tuh waktu itu? Itu SMP kelas 1. SMP kelas 1? Kelas 1. Bahaya banget ya. Apa waktu itu? Zat yang ganja. Ganja ya. Ganja. Oke. Itu ya salah satu kekurangan pragmatis ya. Pragmatis. Karena memang sesuai pengalaman ya di sini, maksudnya tempat kita beras-beras kita tahu kalau kita berdua sekarang udah jadi aktivis lah ya, maksudnya kita udah survive gitu dari dunia itu, alhamdulillah clean and sober, dan sekarang bantu sesama gitu kan untuk tetap menjaga recovery kita semua gitu kan. Pasti bang. Dan maksudnya di sini beras-beras udah tahu juga kerjaan gue juga, dan emang 80% orang pragmatis kali ya, paling banyak orang pragmatis ya. Misalnya kalau kita nih yang lagi duduk sini nih, ya ada si misalnya itu kan, pragmatis tiga nih lagi ketawa nih, ya kan? Nah ini kalau ada dengar suara ketawa nih lagi pada nongkrong sini, ya. Ya jadi makanya paling yang ada college ya paling si Dek doang tuh. Iya sih. Iya, nah, gitu. Jadi ya emang susahnya orang. Jadi kalau ada nggak sih tips buat orang tua yang punya anak pragmatis biar anaknya lebih percaya sama orang tuanya dan nggak kayak lebih percaya sama orang lain, jadi atau nggak ngajarinnya gimana biar mereka bisa nolak dari benda-benda kayak narkoba, rokok? Mungkin yang saya belum dapat sih dari, boleh cerita juga kan? Boleh. Kan saya kan dididik cuma pakai teori doang bang. Oke, teori. Kalau lagi kan nggak suka teori. Iya, harus diajarin gimana ya, ditunjukin. Kita orang pelagi ini emang suka bukti yang nyata, bukti nyata. Jadinya visual. Jadinya kalau di luar, kalau ada orang tua yang punya anak pelagi, jangan istilahnya mendidik pakai verbal doang, dia butuh sentuhan lah bang. Sentuhan. Butuh dirangkul. Iya tuh, itu bahaya gitu ya, nggak cuman kamu ya, nggak gitu. Kau itu malah kayak apa sih gitu kan. Malah bikin makin down dia. Karena orang pelagi nggak bisa dibentak ya. Nggak bisa dibentak. Jadi untuk orang pragmatis kan lo tadi udah ngasih tips tuh, ya kan? Kalau misalnya tambah dikerasin, malah dia shutdown. Kalau misalnya dia harus dirangkul, bukan didorong gitu. Sama apa lagi tuh? Nah ini juga bang, orang pragmatis tuh lebih baik bang buat orang tua yang di luar punya anak pragmatis nih. Kalau anaknya pragmatis, kalau dia butuh sesuatu yang dia pentingin nih, menurut saya dulu, misalnya saya di musik nih bang, contohnya saya dulu kerja di musik, tapi apa yang saya minta yang buat saya berkarya atau apa nggak dikasih. Dan saya keluar dari rumah buat nyari apa yang saya pengen, jadinya di sana saya ketemu lah namanya ini teman-teman negatif. Oke. Ya lo kabur. Emang dulu apa sih? Lo mau apa sih? Lo mau masuk belajar musik atau mau apa gitu? Mau belajar ini sih, pengen belajar. Dulu kan saya pengen di IKJ Institut, mau ambil
perkusi kesenian Yogyakarta ya? di KJ. KJ ya. Mau ambil perkusi, kalau nggak diterima, kalau nggak mau di kuliahin di sana, paling nggak dibeliin alat lah buat belajar sendiri. Didukung lah ya. Karena saya pengen belajar juga tentang teknik. Jadinya sampai sekarang saya malas juga bang. Dendam ya. Udah dendam, udah malas. Karena ada melonya ya dendamnya. Belajar teknik udah males. Jadinya kalau yang punya anak pelegi lebih baik dia kalau punya bakat anaknya lebih baik didukung dan dari rumah aja bang. Jadinya lebih baik temennya yang ke rumah buat pantau dia, buat apa? Ngajarin, main. Ya buat datangin dia ke rumah. Kalau ya jadi temen aja yang datang ya, dia bisa kepantau. Jangan dia yang keluar gitu. Karena anak lagi kalau udah keluar susah ya. Susah bang. Kalau ditawarin macam-macam bahaya ya. Iya. Jadi emang itu ya. Terus sama tadi ya kayak dukungan ya, dukungan. Oke. Emang lu gak didukung atau nggak dia? Kalau dukungan sih dari ibu didukung karena dari ibu saya itu semua memang musik semua. Ya, keluarga musik dari ibu ya. Dan cuma beda pemikiran musiknya. Oke. Dan saya juga mungkin paling beda karena saya meli bang, nggak mau sama juga sama orang. Iya, meli kan ada idealisme ya. Idealisme tinggi orang meli bang, jadinya nggak mau sama, jadinya ya kepental juga keluar karena sering dibully juga. Iya, jadi kayak merasa ya udahlah gue keluar aja. Akhirnya lo keluar rumah, nah akhirnya ketemu teman negatif, nggak bisa nolak. Emang harus dijaga banget ya anak pragmatis. Bener-bener. Gue juga punya merasa bersalah sih sama adik gue yang pragmatis, maksudnya karena gue nggak bisa jaga. Akhirnya maksudnya dia ya jadi pernah kayak gue marahin gitu, akhirnya jadi kurang kepercayaan ke gue gitu. Jadi gitu ya untuk teman-teman semua tuh tips dari orang pragmatis ya langsung gitu. Dan ini bukan pengalaman yang 5 tahun, ini belasan tahun pengalamannya. Pertama kali lagi umur SMP 1 berapa? 14 tahun lah. 14 tahun. Dan sekarang udah 32 tahun. Wow. Dan clean-nya udah berapa tahun? Clean baru 2 tahun. 2 tahun ya. Dari 14 sampai 30 tahun, 16 tahun, bayangin. Itu kayak waktunya cepat sih bang, tapi gak terasa. Jadi kayak 16 tahun ibaratnya ya mendapat pengalaman pahit ya. Nah, pesan satu buat ibu-ibu nih, orang tua yang punya anak pelegi bang. Mumpung belum terjadi bang, karena kalau orang pelegi udah nyangkut sama narkoba ini, dia paling susah keluar. Karena apa? Karena dia punya rasa takut. Seperti saya dulu berpikir, ntar saya kalau udah nggak pakai narkoba, saya nggak bisa kayak gini lagi. Gini lagi. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa sampai sini bang, alhamdulillahnya. Dapatnya kalau pengen narkoba ntar ada yang kurang dari gue gitu. Nggak pede lagi kan? Nggak pede memang. Nggak pede ya, apa ada emang narkoba bikin pede yang berlebihan gitu ya. Jadi mikir tapi kan pedenya palsu gitu lah ya, maksudnya pedenya terlalu berlebih gitu sebetulnya malah bikin jelek ya. Tapi tetap aja karena lo ngerasa dulu nggak pede sama sekali, sekarang ada pede jadi agak mending lah gitu ya. Kalau abang kan Sengwin udah pede banget. Kalau orang pelegi memang nggak pede orangnya. Makanya biasanya yang ekstrovert malah makinnya biasa bikin agak turun gitu ya. Kalau introvert bikin agak naik gitu. benar. Gila, curhat langsung ya. Oke, jadi gitu ya. Itu ingat tuh semua pesan-pesan dari Abang Aji Marta Dinata. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ya band kita, sharing ya. Di situ kita banyak sharing-sharing lagu ya tentang pengalaman kita ya, mungkin cinta lah, mungkin tentang pemakaian zat, mungkin tentang Tuhan. Kita berapa kali buat lagu religi ya, ada dari lo, ada dari gua, tapi ya itu setiap seminggu sekali. Kita udah rekam beberapa, tapi kalian bisa menikmatin seminggu sekali setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu Bros bisa dengerin lagu-lagu baru. Oke. Ada nggak pesan terakhir untuk Bros kita? Buat channel abang?
mungkin buat masukannya nih. Masukannya apa? Ini Bang, saya pengen ini bukan masukan sih, request aja nih. Apa? Oh, request buat gue nih. Oh, boleh apa. Saya pengen Abang bahas. Soalnya saya udah komen tuh di YouTube Abang, tapi Abang belum sampai sekarang belum dibikin. Request tentang watak-watak seorang seniman atau musisi-musisi kan Abang kebanyakan aktor doang nih, jadi kita lagi kan compare juga orangnya compare ya. Kayak aktor-aktor doang, musisi doang. Musisi nggak pernah. Mungkin next kita bakal bahas watak musisi. Dan Gopin itu formatnya quiz. Siap, jadi boleh. Jadi setiap lo bisa jawab, gue kasih duit. Korek, oke boleh. Jadi gue akan pilih 10 musisi terkenal yang gue suka, lo suka juga. Siap. Dan lo harus tebak. Kalau benar, ya lo dapet duit. Dan itu semuanya kita bahas. Siap, okay? boleh. Nah, gue tunggu lo ntar, kan lo mau mudik dulu ke Lombok, ya kan? Oke, thank you banget nih udah main-main ke channel gue nih, channel pribadi. Kalau channel yang band emang channel kita berdua. Itu emang Aji duluan sih yang buat. Ya, dan di akhirnya rekrut gue sempat dipecat bentar pas gue COVID. Karena compare juga sama sama channelnya John Balls udah banyak. Masya Allah. Harus motivasi juga. Oke. Semoga ntar kita bisa 1 juta subscriber. Amin. 2 channel ini ya. Oh iya, amin. Oke. Bros, thank you for watching. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, share ke semua teman kalian. I'm a Bros, let's go!